Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini apakah ada yang tidak masuk atau izin? Ada Aura. Bu. Kemana Aura? Izin. Ada acara. Keluarga. Keluarga besar. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Ya. Silakan berdiri semuanya. Nanti kita tepuk siku, tepuk pundak ya. Oke. Tepuk sakinah, Bu. Tepuk. Gimana Bu? Bentar ya, Dulu Bu. tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak. Pundak, tepuk siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Sekali lagi ya. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak. Pundak, tepuk siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Anak-anak, kalian pernah nggak sih lihat di pasar? Kalau di pasar itu kan sayur dikelompokkan ke sayur, ikan dikelompokkan ke ikan, daging dikelompokkan ke daging. Apa sih manfaat dari pengelompokan itu? Biar mudah mencari, Bu. Iya benar. Biar kita mudah, kan pasar itu kan luas kan. Kalau tidak dikelompokkan seperti sayur dengan sayur, daging dengan daging, ikan dengan ikan, maka kita akan kesulitan. Masa kita mau beli sayur aja harus mau hubung-hubung gimana sih? Berkeliling. Iya, maksudnya Iya Bu, bikin mumet. iya maksudnya seperti itu. Di mana sih letaknya sayur? Di mana sih letaknya penjual ikan? Kan kita kan nggak mungkin harus berkeliling menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari. Iya, maka dari itu terjadilah pengelompokan. Sama seperti ilmuwan di dalam mata pelajaran IPA juga ada namanya klasifikasi makhluk hidup. Untuk itu mari kita bahas. Materi kita hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu membedakan makhluk hidup dari benda mati. Yang kedua, memahami alasan dan cara pengelompokan makhluk hidup. Yang ketiga, menjelaskan urutan takson dan klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup memiliki 8 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah bergerak. Kemampuan bergerak adalah karakteristik yang mendasar dari makhluk hidup. Pergerakan pada hewan lebih terlihat daripada pergerakan pada tumbuhan. Pergerakan pada tumbuhan itu lambat dan jarang untuk terlihat secara langsung. Seperti pergerakan pada putri malu. Kalau kita tidak sengaja menyentuh putri malu, itu kan dia tiba-tiba bergerak menguncupkan. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan
pergerakan pada tumbuhan. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Suatu makhluk hidup dikatakan, suatu benda dikatakan makhluk hidup apabila ia bertumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Seperti contoh tumbuh kembang itu kayak di sini ada yang pernah menanam kecambah dari kacang hijau? Pernah. Nah, itu kan medianya kan kapas kan? Ya. Nah, waktu awal mula kan kapas dibasahi, lalu ditaruh kacang hijau. Kan lama-kelamaan kacang hijau itu bertumbuh dan berkembang menjadi kecambah. Nah, yang ketiga, reproduksi. Semua makhluk hidup itu mampu untuk melakukan reproduksi. Reproduksi apa sih, Mbak Umi? Iya, reproduksi adalah berkembang biak. Reproduksi adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi sendiri ada dua macam, yaitu seksual dan aseksual. Seksual adalah pertemuan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan aseksual tidak memperlibatkan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cukup dari induknya saja. Apa? Contohnya kalau seksual ayam yang bertelur, sedangkan aseksual pembelahan pada amoeba. Nah, yang keempat, menanggapi rangsang. Menanggapi rangsang. Makhluk hidup akan memberikan tanggapan pada perubahan di lingkungan sekitarnya. Perubahan dari internal dan eksternal itu disebut dengan stimulus. Sedangkan reaksi yang ditimbulkan dari stimulus adalah respon. Ya, respon. Lalu untuk tumbuhan contohnya seperti gini. Untuk kehidupan sehari-hari, kalau misalnya tangan kita nggak sengaja kena air panas, respon kita kan langsung menjauhkan tangan sambil berteriak aduh. Nah, kan gitu. Yang dikatakan stimulus itu adalah itu tadi, panasnya air itu stimulus, sedangkan respon kita adalah menjauhkan tangan dan bilang aduh. Nah, gitu. Kalau di tumbuhan itu contoh dari menanggapi rangsang adalah bunga matahari. Bunga matahari itu biasanya bunga matahari itu selalu menghadap ke cahaya matahari datang. Kalau misalnya cahaya mataharinya datang dari timur, bunga matahari selalu menghadap ke timur. Kalau cahaya matahari sudah berpindah ke arah barat, maka dia juga berpindah ke arah barat. Nah, kalau hewan seperti kucing. Nah, kalau kucing itu kan kayak kalau dia merasa terancam atau kan iya, dia langsung nyakar atau langsung menggigit. Nah, tapi kalau dia itu nggak merasa terancam, dia manut. Kalau kita lurus-lurus kan juga ikut nyaman di kita. Sik. Jatuhin. Nah, untuk karakteristik makhluk hidup selanjutnya, mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, bertumbuh, dan berkembang biak. Tumbuhan biasanya menggunakan energi untuk proses apa? Fotosintesis. Benar. Proses fotosintesis membutuhkan apa saja? Cahaya, matahari, Air. oksigen, karbon dioksida. Terus satu lagi? Air. Iya, benar. Air yang basah. Air. Lalu untuk hewan mendapatkan energi dari makanan. Ada dua cara makanan. Waktu tersisa 10 menit. Sebentar. Mengambil sebentar, saya mau melurus. Ada dua cara untuk mencari makanan, yaitu ada autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah menghasilkan makanan sendiri, sedangkan heterotrof dari Tumbuhan lain, dari Ya. makhluk hidup lain. dari makhluk hidup lain. Yang keenam adalah bernafas. Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas atau respirasi.
Biasanya pada hewan membutuhkan oksigen untuk proses oksidasi, yaitu membakar zat hasil makanan dari dalam sel dan menghasilkan energi. Sama tubuh juga seperti itu, juga melakukan oksidasi, pembakaran dan pembakaran dan itu dari proses oksidasi itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Yang ketujuh, menghasilkan zat sisa. Dalam tubuh manusia itu melakukan banyak sekali proses biokimiawi. Nah, dari proses biokimiawi itu menghasilkan beberapa zat yang berguna dan beberapa yang tidak berguna, yang bersifat racun bagi tubuh kita. Jadi lebih baik itu dikeluarkan. Nah, salah satu proses pengeluaran ini disebut dengan proses ekskresi. Hasil dari proses ekskresi ini adalah urin dan juga karbon dioksida. Nah, yang terakhir tersusun dari sel. Manusia hidup secara struktural tersusun dari beberapa sel. Terdapat dua jenis, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu apa, Wanda? Uniseluler bersel satu. Contohnya, Amoeba. kalau multiseluler, Mas Wah? Selnya banyak. Contohnya manusia. Ya, benar sekali. Kalau karakteristik benda mati itu ada 3 ya, tidak memiliki metabolisme, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bereproduksi, seperti batu, meja, kursi. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Klasifikasi bertujuan untuk memudahkan ilmuwan untuk mempelajari dan mengidentifikasi berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu, untuk mempermudah klasifikasi, muncullah kunci klasifikasi. Kunci klasifikasi sendiri adalah panduan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kunci ini harus sederhana, jelas, dan mudah digunakan. Kalau kuncinya tidak jelas, tidak mudah digunakan, ribet, itu berarti kunci yang tidak baik. Nah, sekarang adalah klasifikasi dengan model kunci dikotomi. Siapa yang pernah mendengar kunci dikotomi? Belum. Kunci dikotomi adalah kunci yang berisi dua pilihan ciri yang berlawanan, digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup hingga takson yang lebih spesifik. Nah, seperti ini contohnya. Contoh dari kunci dikotomi pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata, apakah memiliki rambut? Jawabannya iya. Contohnya adalah mamalia. Jika tidak, apakah memiliki bulu? Iya, adalah unggas. Tidak lagi, apakah kulit kering? Iya, jawabannya Reptil. kalau apakah ia bersisik? Iya, jawabannya ikan. Kalau tidak, berarti Amfibi. iya. Namanya apa, Bu? Ini adalah urutan takson makhluk hidup. Terdapat 7 urutan takson. Apa saja, anak-anak? Kingdom, filum atau divisi, kelas, Kelas, ordo, ordo, famili, genus, spesies. Nah, semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggota takson. Waktu tersisa 5 menit. Tapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin sedikit anggota takson, tapi semakin banyak persamaan antar anggota takson. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Bener itu. Nah, ini adalah contoh dari urutan takson harimau. Nah, itu kan kalau dari atas banyak, ke bawah semakin sedikit. Tapi itu nanti ciri-ciri antar persamaan antar anggota taksonnya juga semakin banyak. Ya. Itu.
Nah, sekarang klasifikasi 5 kingdom. Kingdom pertama adalah kingdom Monera. Kingdom Monera adalah organisme prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Ciri-cirinya bersel satu, tidak memiliki organel terikat membran. Contohnya adalah bakteri. Yang kedua, kingdom Protista. Organisme eukariotik tidak memiliki membran inti sel. Jaringannya sederhana. Ciri-cirinya sebagian besar bersel satu tidak memiliki organ tubuh kompleks. Contohnya adalah alga dan amoeba. Yang ketiga, kingdom fungi adalah organisme yang memiliki dinding sel dari kritin dan tidak berfotosintesis. Kenapa kingdom fungi kok tidak berfotosintesis? Karena tidak memiliki zat hijau klorofil. Ciri-cirinya heterotrof, memperoleh makanan dari bahan organik lain. Contohnya jamur dan ragi. Nah, kingdom keempat, kingdom lantai. Organisme yang berklorofil berperan sebagai produsen dengan ciri-ciri autotrof, membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang kelima, organisme heterotrof, memperoleh makanan dari organisme lain, tidak memiliki dinding sel. Contohnya, ciri-cirinya umumnya dapat bergerak, tubuhnya multiseluler. Iya, benar sekali. Contohnya manusia, kucing, dan ikan. Dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan, apakah ada yang bertanya atau dibingungkan? Belum. Oke, kalau belum ada, hari ini kita akan mengukur Ibu akan mengukur kemampuan kalian dengan LKPD ya. Ya, Bu. Nah, ini sudah duduk sesuai kelompok sebelumnya? Sudah. Kalau kelompoknya ada 3 kan? Iya, Bu. Ya sudah. Kelompok 1 sebelah mana ya? Sini. Oh iya. Sini tuh. Kelompok 2? Situ. Kelompok 3? Iya. Nah, di LKPD ini sudah ada panduan pengerjaannya. Silahkan dibaca, dipahami, lalu dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, boleh bertanya. Ibu beri waktu sebanyak 30 menit ya untuk mengerjakan satu LKPD ini. Iya. Iya, Bu. Silahkan berkelompok dan mengerjakan. Adakah yang ditanyakan? Enggak, sudah, Bu. Aman. Kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Ada Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Saya perlu perwakilan dari satu kelompok saja untuk hari ini. Dari kelompok 3. Iya, Bu. Aku mana? Silakan dibacakan hasil kerja kelompok 3. Di sini saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati? Makhluk hidup memiliki ciri seperti bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Bagaimana menurut teman-teman jawaban dari kelompok 3? Benar. Ya, berikan aplaus untuk Umam. Terima kasih Umam dan kelompok 3. Iya, Bu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat ditarik kesimpulan makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda mati. Lalu, pengelompokan makhluk hidup mempermudah dalam mempelajari dan memahami kehidupan di bumi. Yang ketiga, keanekaragaman makhluk hidup sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Kalau belum, pembelajaran hari ini Bu tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.